kira pertanyaan bagus ya. Pertanyaan yang kayaknya membutuhkan satu muhadarah. Kalau mau mengupas tuntas membutuhkan satu kajian khusus. Tapi intinya bahwa memang hari ini kita berhadapan dengan dua kubu ekstrim, ya, dua kubu ekstrim. Yang pertama adalah orang-orang yang ketika terjadi penistaan terhadap Islam, ya, apakah itu langsung kepada Allah yang dihina atau kepada Rasulullah, kepada Al-Quran dan lain-lain, itu mereka marah dengan kemarahan yang meluap-luap sampai kemudian berefek pada banyak kerusakan-kerusakan dan tidak simpatiknya orang kepada Islam. Ya, artinya seolah-olah memang memberikan pembenaran bahwa terhadap tuduhan bahwa Islam ini agama barbarian. Itu satu kubu ekstrim yang pertama. Kubu ekstrim yang kedua adalah yang mereka yang merasa tidak terusik, ya, merasa tidak terusik dengan perbuatan seperti ini, dan karena mereka menganggap pertama, ya, di antara kata-kata mereka seperti tadi itu, bahwa yang mereka kan tidak mengerti, tidak paham, ya. Di antara juga mereka mengatakan ini adalah ujian kesabaran, ya, apalagi umat Islam dalam kondisi lemah, ya, kita tidak boleh berbuat apa-apa, maka ini adalah ujian kesabaran. Artinya kita bersabar saja, ya, jangan dilawan, dan berbagai macam lagi alasan-alasan. Nah, semuanya ini lahir dari, berawal dari satu hal, ya, berasal dari satu asal perkara, yaitu al-khalal fil manhaj. Ini khalal, ya, kekeliruan di dalam manhaj, di dalam manhaj li fahmil Islam, manhaj memahami Islam, ya, tidak mempelajari bagaimana sebetulnya sikap yang benar menghadapi hal-hal seperti ini, ya. Nah, Rasulullah SAW dalam beberapa kejadian kita bisa melihat bagaimana kemarahan beliau, ya, bagaimana kemarahan beliau, dan disinilah bisa dilihat Rasulullah SAW marah, ya, disitulah kita tahu Rasulullah SAW marah. Kita tidak akan mendapatkan informasi Rasulullah SAW itu marah-marah kecuali dalam hal-hal, dalam kasus-kasus penistaan terhadap agama dan hududullah, batasan-batasan Allah SWT. Itu secara umum seperti itu, ya. Tapi ya inilah khalal dalam manhaj. Pertama, ya, yang pertama ini tentunya pemahaman yang sangat keliru, yang dipengaruhi oleh pemikiran liberal, ya, yang memang sangat jauh dari ta'amul, ya, ta'amul mereka, interaksi mereka dengan nas, ya, dengan Al-Quran dan Sunnah, ya. Kalau kita perhatikan kasus-kasus yang terjadi di zaman Nabi, itu tidak ada ketika terjadi penistaan Rasulullah SAW tidak melakukan proses tabayyun, ya, atau menyuruh para sahabat coba selidiki mereka itu sudah masuk Islam atau tidak, mereka itu sudah masuk Islam dan sudah belajar Islam atau tidak. Tidak ada, ya, tidak ada. Secara umum, ya, kapan agama Allah dinistakan itu ada kemarahan. Ya, soal tentang bagaimana mereka tidak paham itu urusan belakangan. Tapi kita ada girah, ada namanya kecemburuan, ada namanya rasa, ya, ketidakridhaan ketika Allah dan agamanya dihinakan. Nah, itu bagian dari din, itu bagian dari agama, ya. Karena memang berat, apalagi sudah sampai pada tahap istihza, ya, mengolok-olok, ya, mengejek-ejek, ya,
karena besarnya fatalnya perbuatan itu, ya sangat besarnya di hati kita persoalan seperti itu. Makanya Allah SWT ya mengatakan orang seperti itu telah kufur, ya, melalui lisan Rasulullah SAW. La ta'dzariru, jangan kalian mohon maaf, kad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah kalian beriman. Ya, itu dikatakan kepada siapa? Orang-orang yang melakukan istihza kepada agama Allah SWT. Jadi tidak ada alasan ya mereka itu tidak paham dan lain-lain sebagainya, ya. Tapi ya kemarahan kita itu kan juga ada batasnya. Yang paling penting menunjukkan reaksi dan kita tidak bisa diam, dan itulah sifat yang benar, ya. Kemudian yang kedua, ini dipengaruhi sedikit banyaknya dipengaruhi oleh pemahaman Murji'ah. Jadi Murji'ah itu seperti itu, ya. Murji'ah itu serba boleh, seperti serba tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Orang-orang Murji'ah itu berkata ya itu yang kayak tadi itu, kita sabar, ya, ini ujian bagi kita dalam keadaan lemah, ya, jangan kita melakukan apa-apa, ya, justru mereka harus kita dakwai. Bagaimana sikap kita kepada orang-orang seperti ini? Ya, sikap secara langsung tentu mengecam, ya. Kita mengecam orang-orang yang melakukan penistaan tersebut, ya, dengan cara mengecam yang bisa memberikan efek jerah tapi tidak melakukan kerusakan. Ya, di dalam Islam jelas, ya, dawabit di dalam mencegah kemungkaran, ya, itu sudah jelas, kaidah-kaidahnya sudah jelas, ya. Dan salah satu diantaranya tidak boleh kita mencegah kemungkaran yang dapat melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Itu masih banyak lagi kaidah-kaidahnya. Jadi itu yang harus kita perpegangi, ya. Yang kedua, terhadap orang-orang yang bersikap masa bodoh seperti ini harus yang pertama tadi harus dijelaskan, ya, harus diingatkan kepada nas-nas Al-Quran dan Sunnah, karena mereka memang sangat sedikit berta'amul dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, hanya ya seadanya saja mereka tahu dari Al-Quran, apalagi dari hadis-hadis Nabi. Mereka tidak paham orang-orang yang mengandalkan, ya, kajian agama ini dengan prinsip rasionalitas, ya, menggunakan akal dan lain-lain. Kerjaan mereka tidak lebih dari mengutaati ayat saja, ya. Nah, kemudian orang yang jenis ketiga tadi itu, ya, memang ini masalah besar juga, ya, masalah besar. Maka ya kita tidak punya cara yang lain kecuali mengingatkan mereka tentang, ya, bagaimana manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang benar, dan itu bisa kita pahami dari bagaimana sikap para salaf di dalam menghadapi kejadian-kejadian seperti ini yang tidak ada waktu di dalam sejarah Islam, tidak ada masa fase dalam sejarah Islam kecuali tetap akan ada orang-orang yang begini menistakan Islam, ya, walaupun mereka tentunya berbeda-beda. Nah, tapi kata kunci yang sebenarnya, ya, adalah bagaimana kita terus, ya, menggiatkan dakwah ini, ya, terus menyebarkan dakwah berdasarkan basirah dan pemahaman yang benar, ya, bagaimana kita terus memperlebar, mengekspansi, ya, wilayah kaum muslimin, ya, untuk kita menyebarkan dakwah yang benar dan mentarbiyah mereka di atas manhaj yang benar, ya. Itu jalannya sebetulnya. Memang dia butuh waktu, ya, dan tidak langsung bisa melahirkan suatu hasil yang nyata yang langsung sesuai keinginan kita, butuh proses. Tapi insya Allah ini akan efektif untuk, ya, untuk bagaimana kehidupan umat Islam yang akan datang. Kalau kita tidak berdakwah dari sekarang, ya, dan kita tidak serius berjuang dalam dakwah ini, bisa dibayangkan bagaimana kerusakan yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang lebih parah daripada apa yang terjadi hari ini. Termasuk adanya semakin menguatnya orang-orang yang,
memang selalu berusaha untuk menghinakan Islam ini dengan berbagai cara-cara mereka. Ya, saya kira dua hal tadi itu semuanya adalah merupakan suatu gambaran ya kekeliruan di dalam memahami ya, manhaj nabawi dalam berta'amul dengan sikap-sikap dengan orang-orang yang menistakan dan menghinakan agama Islam. Wallahu taala a'lam. Mana Haji?